Indonesia, bangsa plural. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, deretan kasus intoleransi menjadi cermin betapa rentannya kebinekaan kita. Mulai dari penolakan pembangunan gereja GPKB atau Gereja Batak Karo Protestan di Cilodong, Depok, Retret Cidahu di Sukabumi, Arca Manik Bandung, Doa Rosario Pamulang Tangerang Selatan, hingga pembakaran vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan masih ada beberapa kasus lain. Peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan satu kenyataan pahit. Hak beragama masih sering diganjal oleh intoleransi lokal. Video ini bukan sekedar dokumenter, tapi ajakan reflektif. Agar kasus-kasus ini berkurang, kita perlu lebih jujur dalam melihat realita ini. (27 Juni 2025) Sekelompok pelajar Kristen yang sebagian besar adalah remaja dan anak-anak sedang mengikuti retret di villa pribadi di Cidahu, Sukabumi. Tanpa klarifikasi, massa mendadak muncul, pagar digedor, mobil dilempar batu, Alkitab dan simbol salib dihancurkan. Beberapa tokoh masyarakat ditengarai terlibat dalam aksi tersebut. Kehadiran polisi dan aparat negara seolah tidak memberikan arti. Komite Nasional Hak Asasi Manusia menyebut ini pelanggaran HAM, yaitu hak beragama, berkumpul, dan hak atas rasa aman. Sementara Setara Institut dan LBH Bandung menuntut proses hukum transparan dan menolak penyelesaian damai semu. Kasus ini tentu saja menyisakan trauma panjang bagi para korban yang masih belia. Pasca insiden perusakan rumah singgah yang digunakan untuk retret di Sukabumi, Jawa Barat, kondisi peserta yang sebagian besar anak-anak masih mengalami trauma. Peristiwa ini juga menarik perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang juga dikenal dengan KDM. Deddy secara tegas menyampaikan bahwa kejadian ini merupakan kasus pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti secara adil. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Deddy pun memberikan sumbangan 100 juta dari kantong pribadi untuk perbaikan rumah tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta. Pertanyaan berikutnya, mengapa harus dari kantong pribadi dan justru bukan dari anggaran pemerintah sebagai salah satu perwujudan hadirnya negara? Kurang dari 1 bulan kemudian, tepatnya tanggal 5 dan 6 Juli 2025, kembali terjadi insiden berupa penolakan pembangunan Gereja Batak Karo Protestan di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok. Warga RT 2 dan RT 5 dari RW 3 Kelurahan Kalibaru menolak pembangunan gereja di Jalan Pelautan Eres, Kecamatan Cilodong. Penolakan ini terjadi karena warga merasa tidak pernah diajak berkomunikasi atau diminta persetujuan terkait pembangunan gereja tersebut. Ketua LPM Kelurahan Kalibaru, Rudi Ardiansah, menyatakan bahwa pihak gereja tidak pernah melibatkan pengurus lingkungan, dalam hal ini RT RW, dalam proses mediasi terkait pembangunan gereja. Perkaranya yang pertama memang dari awal itu sudah lama untuk pendiriannya, cuma kan tetapi tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, kita sebagai pemangku jabatan lingkungan di bawah juga tidak pernah diajak untuk mediasi juga. Pihak gereja mengklaim telah mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB dan telah melakukan pertemuan dengan pihak terkait termasuk camat, lurah, dan pengurus lingkungan. Sementara warga membantah kejadian ini merupakan sebuah kasus intoleransi mengingat di daerah tersebut telah berdiri 2 gereja. Kalau masalah intoleran kita tidak ke sana, karena kenapa di belakang saya sudah ada 2 gereja yang bersebelahan. Lalu, apakah kasus ini sebagai buah dari
dalam tanda kutip miskomunikasi dan spontanitas dari warga atau ada hal lain yang belum muncul di permukaan? Beralih ke Bandung, sebuah kota yang dikenal ramah, namun tak luput dari luka yang sama. Tepatnya di Arca Manik. Di sana sebuah rumah ibadah Katolik yang telah mengantongi izin resmi mendadak diprotes. Warga menolak aktivitas ibadah rutin, meskipun secara hukum semua telah terpenuhi. Arca Manik menunjukkan wajah halus dari intoleransi, di mana birokrasi, tekanan sosial, dan kompromi semu menjadi instrumen pembungkaman. Di hari perayaan Kamis Putih, yang menjadi bagian dari Tri Hari Suci Paskah, Kamis 17 April 2025, massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka berunjuk rasa di depan Gedung Serbaguna Arca Manik. Mereka menolak alih fungsi bangunan tersebut menjadi tempat ibadah. Ini bukan aksi penolakan pertama. Meski umat Katolik sudah berulang kali menyampaikan bahwa GSG sejak awal merupakan hak milik dan tidak pernah berstatus fasilitas sosial atau fasilitas umum. Beruntung, aparat keamanan saat itu menjaga dengan ketat sehingga ibadah tetap dapat dilaksanakan meskipun di luar massa berteriak-teriak menggunakan pengeras suara. Minggu, 5 Mei 2024, ketika sejumlah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang yang sedang berdoa rosario di kosan atau rumah kontrakan dibubarkan oleh warga. Pembubaran tersebut berujung penyerangan dan penganiayaan terhadap mahasiswa. Bahkan, satu orang diketahui terluka usai terkena sabetan senjata tajam dari warga. Korban sebetulnya bukan dari kelompok yang melakukan kegiatan doa rosario, melainkan penghuni kos di sekitar tempat kejadian yang mencoba memisahkan keributan. Begini kesaksian salah satu peserta doa rosario yang dilansir dari beberapa media. Penghargaan gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono kan ya. Ketua RT yang kemudian menjadi salah satu tersangka mengatakan bahwa banyak laporan warga yang merasa terganggu dengan kegiatan kumpul-kumpul para mahasiswa tersebut. Dan kegiatan itu tidak ada izin. Tentang adanya warga yang membawa senjata tajam, dia tidak menampik hal itu. Umat Katolik yang mengikuti doa rosario di Pamulang merasa sedih dan kecewa karena kegiatan mereka dihentikan secara paksa oleh sekelompok warga. Mereka berpendapat bahwa kegiatan tersebut adalah ibadah rutin yang sah dan tidak mengganggu ketertiban umum. Kejadian di Pamulang kembali memunculkan pertanyaan. Di negeri yang menjamin kebebasan beragama, apakah perlu izin untuk menjalankan ibadah agamanya? Perusakan tempat ibadah ternyata tidak hanya dialami umat Nasrani. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, perusakan dan pembakaran vihara pernah terjadi di tahun 2016. Peristiwa diawali dengan adanya protes dari Meliana, seorang wanita keturunan Tionghoa yang beragama Buddha. Ia menegur pengurus Masjid Al-Maksum di Tanjung Balai mengenai volume pengeras suara saat azan. Teguran ini memicu kemarahan warga sekitar, terutama umat Muslim, karena dianggap merendahkan agama mereka. Massa kemudian melakukan aksi protes di depan rumah Meliana. Kemudian bergerak dan melakukan pembakaran terhadap beberapa vihara, termasuk Vihara Triratna, dan juga beberapa rumah ibadah lainnya seperti beberapa kelenteng yang terkena imbasnya. Kerusuhan meluas ke beberapa wilayah lain di kota Tanjung Balai, mengakibatkan kerusakan pada beberapa bangunan dan kendaraan. Aparat keamanan segera turun tangan untuk mengendalikan situasi dan mengevakuasi warga yang menjadi korban kerusuhan. Beberapa pelaku pembakaran dan kerusuhan berhasil ditangkap dan diproses secara hukum. Dan Meliana sendiri dihukum 18 bulan penjara karena dianggap melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Peristiwa-peristiwa ini menjadi catatan kelam dalam sejarah kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Mengapa intoleransi
terus terjadi di negeri yang katanya menjunjung tinggi keberagaman, salah satu penyebab utamanya adalah rasa takut, ketakutan yang tidak berdasar, bahwa keberadaan rumah ibadah lain akan membawa konversi massal. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Rasa takut ini diperkuat oleh narasi bahwa mayoritas harus tetap dominan, seolah keberagaman adalah ancaman, bukan keniscayaan. Regulasi pun dipelintir menjadi alat pembatas. Surat keputusan bersama dua menteri tahun 2006 yang seharusnya menjamin keteraturan justru sering disalahgunakan. Alih-alih melindungi kebebasan beragama, SKB ini kerap dijadikan senjata untuk menolak pembangunan rumah ibadah, meski semua syarat administratif telah dipenuhi. Nah, karena masing-masing agama punya kepentingan ya, dan punya sudut pandang, serta punya informasi yang berbeda-beda, maka diperlukan hukum dan ketentuan atau undang-undang atau peraturan. Nggak bisa dibebaskan gitu kan. Oleh karena itu bagi saya kehadiran SKB 2 menteri itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak. Tidak jarang, pejabat lokal enggan memberi izin karena takut tekanan massa. Hukum pun tunduk pada tekanan suara terbanyak. Inilah ironi demokrasi. Ketika suara mayoritas bisa menindas hak-hak konstitusional warga negara lainnya. Yang kotorin tidak ada satupun di sini keluar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Padahal, konstitusi kita sangat jelas. Pasal 28E, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Dan pasal 29 ayat 2 menegaskan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, jaminan ini tak cukup kuat bila tak dihidupi dalam praktek. Seringkali negara absen ketika sekelompok orang menggunakan tekanan sosial untuk membatasi yang berbeda. Inilah saatnya kita bertanya, apakah kebebasan beragama hanya tertulis di atas kertas? Jika hukum bisa dibengkokkan oleh opini dan aparat membiarkan intimidasi berjalan, maka yang kita miliki bukanlah kebebasan, melainkan ketakutan yang dilembagakan. Dan selama kita membiarkan ketakutan menang atas prinsip, maka intoleransi akan terus menemukan jalannya. Sayangnya, di tengah maraknya kasus intoleransi, negara seringkali hadir terlambat, atau bahkan sama sekali tidak hadir. Ketika rumah ibadah dibakar, negara bersikap netral. Ketika ibadah dibubarkan, aparat berdalih menunggu laporan resmi. Dan ketika warga minoritas ketakutan, pejabat justru menghimbau, jangan memancing keributan. Dalam banyak kasus seperti Cidahu dan Pamulang, aparat hanya menjadi penonton. Bahkan tak jarang, mereka justru menjadi bagian dari tekanan, entah melalui kompromi sunyi atau pembiaran diam-diam. Pemerintah daerah kerap berdalih menjaga stabilitas, seolah hak konstitusional bisa dinegosiasikan demi ketentraman. Namun ketentraman siapa yang sedang dijaga? Mayoritas atau suara paling bising di tengah kerumunan? Ketika intoleransi dibiarkan, ia tidak hanya melukai korban, tapi juga melemahkan negara itu sendiri. Negara kehilangan wibawa ketika tidak bisa menjamin hak warga negara yang dijamin konstitusi. Bahwa kami sudah memberikan gereja, tapi saya ibadah. Masa tidak saya ibadah, saya tidak. Yang penting kan sudah disampaikan palasi di ngaku desa. Kami tidak mendirikan gereja. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB menyampaikan, Pak. Bapak ingat ya, bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Setara Institut, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga independen telah berulang kali menegaskan pembiaran negara terhadap intoleransi
adalah bentuk kekerasan struktural. Jika negara tidak berpihak kepada yang tertindas, maka kita sedang membangun sistem yang hanya melindungi yang kuat, bukan yang benar. Kini, saatnya kita menagih janji konstitusi. Bukan hanya dalam bentuk pidato atau kutipan pasal, tapi dalam tindakan nyata di lapangan. Meski gelap, masih ada cahaya. Di tengah maraknya intoleransi, angin segar bertiup. Beberapa hari belakangan viral di media. Sujiwo, Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat, bersama wakil bupati dan perangkat negara lainnya secara tegas menolak aksi intoleransi di daerahnya. Selama saya masih bupati dan Pak Sukir sebagai wakil bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Dari Bali, ada cerita indah ketika umat Muslim dapat melaksanakan taraweh dengan tenang, meskipun bertepatan dengan hari nyepi umat Hindu. Di Manado, pemuda lintas agama bahu-membahu membersihkan rumah ibadah. Semua ini terjadi kadangkala tanpa sorotan media besar, karena toleransi seringkali tidak ribut, tidak viral, dan tidak memancing kontroversi. Tapi justru karena itu, ia layak dijaga, diceritakan, dan dirayakan. Kita masih punya pilihan. Kita bisa memilih untuk diam. Kita bisa menolak menjadi penonton dari kebencian yang merajalela. Kita bisa menjadi suara yang menyambut, bukan yang mengusir. Dan kita bisa mulai dari hal kecil, memberi tempat, membuka pintu, dan menjaga ruang ibadah satu sama lain. Karena negeri ini bukan dibangun atas dasar keseragaman, melainkan keberanian untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Silakan like, komen, subscribe, dan bagikan agar toleransi di negeri ini terus berlanjut.